Halo, selamat datang di obrolan mendalam kita kali ini. Kita punya sumber menarik nih dari Anda catatan diskusi Morgan House. Iya, betul. Kita akan selami topik yang, wah, deket banget sama kita semua ya, psikologi uang. Gimana sih cara kita lihat dan ngatur uang itu bisa ngaruh ke kebahagiaan, keputusan, sampai arah hidup kita? Penting banget ini. Yuk, kita kupas tuntas intisarinya, khusus buat Anda. Betul sekali. Dan perlu diingat ya, obrolan kita ini bukan soal tips cepat kaya gitu. Bukan ya? Bukan. Lebih ke memahami kenapa kita bersikap A atau B soal uang. Sumber Anda ini menyoroti gimana pengalaman unik tiap orang, terus bias-bias kognitif yang kadang kita nggak sadar loh. Sering nggak sadar ya? Iya. Dan tekanan sosial, itu semua membentuk hubungan Anda yang ya bisa dibilang rumit dengan uang. Oke, kita mulai dari ide yang menurut saya cukup membuka mata nih dari Morgan Housel. Dia bilang tidak ada yang gila soal perilaku finansial. Menarik itu. Maksudnya, keputusan uang seseorang meskipun kadang kita lihat kok aneh sih, itu sebenarnya punya logika internalnya sendiri. Ada alasannya ya? Betul, bisa jadi karena latar belakang, pengalaman hidup, atau bahkan generasi mereka beda. Kan ada kutipan tuh di sumber Anda. Semua perilaku masuk akal dengan informasi yang cukup. Iya, ingat saya. Kedengarannya simpel ya, tapi dampaknya besar loh ini. Penting banget pemahaman ini buat Anda. Kenapa? Ini bisa ngurangin kecenderungan kita menghakimi pilihan finansial orang lain. Betul, seringkali kita begitu ya. Dan yang lebih penting lagi, menghakimi pilihan Anda sendiri. Karena yang nggak ada satu cara benar buat semua orang. Sangat personal ya jadinya. Sangat personal. Kayak selera makan atau musik aja. Beda-beda. Kuncinya itu memahami konteks unik Anda sendiri. Kenapa sih saya bikin keputusan ini? Gitu. Nah, ini nyambung nih ke pertanyaan klasik. Bisa nggak sih uang beli kebahagiaan? Sering banget ditanya ini. Haha, iya. Pertanyaan abadi. Kata Housel, bisa. Tapi, seringnya nggak langsung. Nggak langsung gimana tuh? Yang dibeli uang itu sebenarnya kemandirian. Punya kontrol atas waktu dan hidup Anda. Oke. Kendali ya. Nah, justru ini sering jadi sumber kebahagiaan sejati, bukan barangnya. Contohnya, punya cukup uang bisa berarti ya punya waktu berkualitas sama keluarga, sama teman, atau sekedar nggak stres mikirin tagihan bulanan. Masuk akal. Ingat kan cerita Will Smith di sumber Anda? Dia baru sadar, harapan dia kalau uang bisa beresin depresinya itu, keliru. Udah kaya raya pun dia tetap merasa hampa. Ekologis. Oh, menarik formulanya. Uang itu jadi alat pemberdaya untuk bisa mandiri dan mengejar tujuan yang lebih besar dari diri sendiri. Oke. Makanya kalau kita lihat pemenang lotre, seringkali mereka nggak lebih bahagia loh jangka panjang. Kenapa? Dapat uang banyak, tapi tanpa tujuan yang jelas. Iya benar juga. Beda sama orang yang bangun kekayaan lewat usaha, lewat kerja keras, dan mereka punya tujuan. Studi Carol Pilmer ke orang-orang usia 100 tahun lebih juga nunjukin hal mirip. Penyesalan terbesar mereka itu bukan kurang uang. Terus apa? Kurang waktu bermakna sama orang tersayang. Itu dia. Wah, dalam ya. Tapi kita juga perlu hati-hati nih sama jebakan pikiran kita sendiri kan? Betul. Bias kognitif tadi. Sesali nanti. Ada istilahnya ilusi akhir sejarah. Gimana tuh? Kita kayak yakin aja gitu kalau diri kita di masa depan itu nggak akan banyak berubah dari diri kita yang sekarang. Padahal kan? Padahal hidup berubah terus ya. Nilai-nilai bisa geser. Betul. Saran Housel, jangan terlalu ekstrim lah dalam merencanakan keuangan. Kasih ruang buat fleksibilitas buat perubahan. Contoh kerennya Jeff Bezos tuh. Oh ya, Amazon? Dia mulai Amazon bukan karena 100% yakin sukses, tapi karena dia tahu dia bakal menyesal seumur hidup kalau nggak nyoba. Wah, itu mindset yang beda ya. Bukan fokus ke sukses, tapi menghindari penyesalan. Iya. Nah, jebakan lainnya apa lagi? Jebakan lainnya itu membanding-bandingkan diri sama orang lain. Apalagi sekarang, makin parah ya gara-gara media sosial. Setuju banget. Bikin insecure terus ya? Iya. Ini bisa bikin orang yang super kaya sekalipun merasa kurang, merasa cemas soal uang. Kalau motivasi cari uang cuma biar lebih hebat dari si A, si B, itu kayak main game tanpa akhir. Nggak akan pernah menang. Nggak ada habisnya ya? Nggak ada. Uang bisa berubah fungsi tuh, dari aset finansial jadi beban psikologis. Beban psikologis. Makanya penting juga kata Paul Graham, jaga identitas Anda tetap kecil. Maksudnya, jangan terlalu mengikat siapa diri Anda dengan status kekayaan atau jabatan. Itu bisa rapuh.
Oke, masuk akal. Terus di sumber Anda juga nyinggung soal kredit ya. Ya, soal kredit. Gimana kemudahan akses kredit itu kadang bisa menciptakan harapan palsu? Maksudnya, gimana tuh harapan palsu? Ya, orang jadi bisa beli barang atau pengalaman sekarang mungkin buat nutupin rasa hampa atau stres gitu. Tapi seringkali akar masalahnya nggak kesentuh. Jadi cuma solusi sementara ya? Iya, akhirnya malah bisa terjebak lingkaran utang, gali lubang, tutup lubang. Nah, itu bahaya. Terus kalau soal ngajarin anak tentang uang, gimana? Ada saran dari Housel? Ada. Dia menyarankan fokus ke memberi contoh, bukan cuma kasih ceramah atau nasihat. Lead by example ya? Betul. Anak-anak itu kan pengamat yang hebat. Mereka membentuk pemahaman soal uang dari ngelihatin perilaku orang tuanya sehari-hari. Benar sekali. Mereka meniru. Perlu hati-hati juga jangan sampai kita tanpa sadar nanemin rasa minder ke anak soal uang. Atau sebaliknya malah mematikan motivasi mereka karena kita wariskan terlalu banyak harta tanpa tujuan yang jelas. Ah, iya. Kayak contoh kontras Anderson Cooper yang harus bangun jalannya sendiri dibanding leluhur Vanderbilt-nya itu ya. Nah, persis. Itu contoh bagus. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita berdasarkan sumber Anda hari ini, hubungan kita dengan uang itu sangat personal ya. Sangat personal. Dibentuk oleh perjalanan hidup masing-masing. Jadi sarannya adalah gunakan uang sebagai alat. Alat untuk apa? Alat untuk meraih kemandirian dan hidup yang punya arti, bukan sebagai patokan tanpa henti buat ngalahin orang lain. Setuju. Ukurannya bukan orang lain. Dan ya itu tadi, selalu waspada sama bias-bias psikologis kita sendiri. Betul. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat Anda renungkan di rumah. Apa tuh? Mengingat betapa sulitnya kita prediksi penyesalan masa depan dan gimana nilai serta prioritas kita bisa berubah seiring waktu, ingat tadi ilusi akhir sejarah? Pertanyaannya adalah, gimana caranya Anda bisa secara sadar membangun fleksibilitas? Fleksibilitas ini bukan cuma dalam rencana keuangan loh, tapi juga dalam tujuan hidup Anda. Supaya apa? Supaya bisa terus beradaptasi dan menemukan makna di setiap babak kehidupan. Gimana menurut Anda?